Salam sejahtera bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup keluarga Kristen yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohon, bantulah kami dengan roh-Mu yang kudus dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam diri kami melalui firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah aku katakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya, sekali ini aku menulis kepada kamu, ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di saat ini berjudul Nasihat untuk membangun iman jemaat. Keluarga Kristen yang diberkati, Paulus memberi nasihat untuk membangun iman jemaat Korintus. Yang pertama, ia mengingatkan mereka untuk mengoreksi pengalaman salah di masa lampau. Kesalahan yang pernah mereka lakukan berkaitan dengan dosa seksual, penyembahan berhala, dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan saat perjamuan Tuhan. Melakukan kesalahan adalah sifat manusia, tetapi iman mengajarkan untuk tidak mengulanginya lagi. Kristus telah disalibkan dan mati karena dosa manusia, tetapi bangkit karena kuasa Allah. Pengorbanan Kristus harus berdampak pada perubahan perilaku. Bila dahulu pernah melakukan kesalahan, maka sekarang harus hidup sebagai manusia yang baru. Keluarga Kristen yang terkasih,
Nasihat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus harus menguji apakah mereka tetap tegak dalam iman. Yang ketiga, jemaat Korintus perlu menyelidiki benarkah mereka tahan uji. Keempat, jemaat Korintus harus melakukan perbuatan baik dan hindari melakukan kejahatan. Yang kelima, jemaat Korintus bersukacitalah senantiasa dan berdoalah kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, hendaklah masing-masing orang berusaha sungguh-sungguh untuk membangun imannya. Nasihat ini sangat penting diperhatikan dan dilakukan dengan seksama setiap hari. Bila karena kelemahan, kesalahan dilakukan, maka sebagai orang beriman, janganlah menutup kesalahan itu, tetapi bertanggung jawab dan perbaikilah. Keluarga Kristen yang diberkati, kita terpanggil untuk terus mewujudkan tanda-tanda pertobatan agar kasih karunia Allah semakin nyata. Berusahalah, keluargaku yang terkasih, agar imanmu kepada Kristus tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran apapun. Hadapilah semua tantangan bukan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tetapi dengan keyakinan akan pertolongan Allah, sehingga keluarga Kristen menjadi orang percaya yang tahan uji. Tetaplah melakukan yang baik dan bersukacitalah, serta teruslah berdoa kepada orang lain. Ya Tuhan Yesus, tolonglah keluarga kami untuk tetap berusaha membangun iman dalam Kristus Yesus. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi keluarga Kristen dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.